Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hasutan adalah cara mudah untuk mendapat simpati dalam jangka waktu yang sementara. Banyak orang memakai hasutan untuk mencari simpati. Banyak orang menghasut kiri kanan dengan tujuannya supaya orang bisa melihat bahwa dia yang paling benar, dia yang paling baik. Dan akhirnya orang untuk sementara kagum dengan pribadinya, dengan apa yang dia buat. Bahkan tidak sedikit orang yang kemudian tertarik dengan dirinya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hasutan tidak pernah akan memakan waktu lama. Karena apapun yang bersifat ketidaktulusan selalu satu saat akan terbongkar, dan satu saat justru ketidaktulusan akan menghancurkan kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita pelajari hari-hari ini dalam dunia politik ada banyak orang-orang sedang menghasut. Makanya kita lihat dunia politik kita terus dalam gejolak, dan bukan hanya dalam dunia politik, akhirnya dalam dunia pelayanan tidak sedikit orang yang menghasut kiri kanan, dan istilah kerennya, istilah modernnya hari-hari ini disebut provokasi. Tetapi teknik provokasi ini adalah menghasut kiri kanan, dan biasanya setelah menghasut mulai mengadu domba dan menghancurkan segala sesuatunya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin saudara korban hasutan sehingga akhirnya banyak orang mulai gak suka saudara, mulai membenci saudara, bahkan mulai menyingkirkan saudara. Atau mungkin saudara adalah orang yang termakan dengan hasutan, akhirnya saudara membenci orang lain dan mulai mendiskreditkan orang lain dan segala sesuatunya. Tetapi sebagai hamba Allah, perlu saya ingatkan buat saudara, apapun yang berupa ketidaktulusan, apakah itu hasutan, apakah itu provokasi, pasti ujung-ujungnya akan mendatangkan justru kekecewaan buat kita. Tetapi selama kita berjalan dalam ketulusan, selalu akan kita melihat pembelaan Tuhan dan damai sejahtera dari Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang menempatkan kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita, tantangan hidup dapat kita lalui dengan tersenyum. Karena dengan janji-janji Allah, dengan firman Tuhan, dengan kepastian akan firman Tuhan di dalam kita, kita akan melangkah di dalam kemenangannya. Haleluya. Dan di dalam program ini kita memang sedang membahas tentang hasutan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang hasutan ini adalah benalu. Kenapa saya bilang benalu? Karena ada banyak keluarga pecah. Yang satu gak setuju sama iparnya, yang lain ribut sama kakaknya, sama adiknya. Kalau kita pelajari, seringkali ada hasutan-hasutan orang-orang penjilat, orang-orang yang mencari muka, lalu mulai menghasut kiri kanan, dan akhirnya mulai datangnya keributan dan perpecahan. Juga di dalam pelayanan juga sama, hasutan telah menjadi senjata yang dipakai setan bertahun-tahun untuk menghancurkan banyak pelayanan. Sampai majelis sama pendeta gak cocok, majelis yang satu dengan majelis yang satu nggak cocok, antara pemimpin family altar yang satu atau pemimpin cell group yang satu dengan pemimpin yang lain nggak cocok. Kenapa? Karena ada hasutan kiri kanan. Bahkan antara jemaat dengan hamba-hamba Tuhan nggak ada kecocokan. Kenapa? Karena yang satu mulai menghasut yang lain. Bahkan di antara sesama pendeta, di antara sesama hamba-hamba Tuhan, tidak sedikit orang yang dalam khotbahnya mulai menyerang pendeta yang lain. Kenapa? Jawaban saya sederhana, yang satu termakan hasutan yang lain, dan akhirnya keributan, satu serang yang lain, yang satu serang yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hasutan selalu membawa dampak negatif. Dia membawa dampak negatif buat kehidupan kita, dia bawa dampak negatif buat keluarga kita, dia bawa dampak negatif buat pelayanan kita, bahkan buat bangsa dan negara kita. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hidup Kristen adalah hidup yang menerima orang lain apa adanya. Hidup Kristen bukan hidup yang membicarakan kekurangan dan kelemahan orang, tapi hidup Kristen adalah saling menguatkan, membangun, dan bersatu di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Haleluya. Selalu saya bilang begini, kalaupun kita tidak
tidak bisa bekerja sama, biarlah kita jangan saling menyerang. Kalaupun kita tidak bisa bekerja sama, biarlah kita sama-sama bekerja untuk Tuhan dan memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, kalaupun kita nggak bisa bekerja sama, minimal kita sama-sama bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya khawatir banyak orang hari-hari ini sudah tidak bisa bekerja sama, lalu saling menghancurkan, saling menjatuhkan. Bukan sama-sama bekerja, tapi sama-sama merusak pekerjaan Tuhan yang dipercayakan buat kita. Saudaraku, apa yang terjadi? Setan yang senang, setan yang tepuk tangan, dan dia berkata, aku berhasil mendatangkan perpecahan. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hasutan adalah musuh buat gereja Tuhan. Hasutan adalah musuh buat orang percaya. Nah, ini akan kita pelajari bersama-sama dalam Kisah Rasul pasal 13. Kisah Rasul pasal 13, kita mau sama-sama lihat ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-52. Nah, kalau saudara ada untuk mau mengambil Alkitab saudara, saya beri kesempatan untuk itu. Sudah bisa ambil Alkitab saudara, lalu kita mau sama-sama pelajari, atau mungkin sudah mau ambil catatan alat tulis saudara, karena saudara memang dengan setia mempelajari program Hari Ini Harinya Tuhan, mempelajari seluruh bagian dari perjanjian baru ini. Dan saya berterima kasih untuk setiap saudara yang telah menghubungi kami melalui telepon, setiap saudara yang telah berkirim surat kepada kami dan menceritakan betapa program ini memberkati kehidupan iman saudara, kehidupan keluarga saudara. Oh, saya memuji Tuhan. Dalam beberapa pelayanan saya ketemu beberapa orang yang berkata bahwa sungguh pelayanan ini telah menjadi saat teduh buat saya, yang memberi kekuatan buat saya, dan saya memuji Tuhan. Ada saudara-saudara yang berkata bahwa lewat program Hari Ini Harinya Tuhan, iman saya dikuatkan, rumah tangga saya dipulihkan. Ada yang bersaksi tentang kesembuhan, mujizat yang dia terima. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena itu selalu saya encourage saudara, jangan tanggung masalahmu sendiri. Kita ada bersama-sama dengan saudara. Karena itu sudah dapat menghubungi kami melalui telepon 24 jam 7 hari dalam seminggu dan 24 jam dalam sehari. Saudara juga dapat menghubungi kami melalui surat. Saudara dapat kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa bertumbuh dalam kebenaran kasih Kristus. Haleluya. Nah, dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-52, demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah. Dengar baik. Perempuan-perempuan ini takut akan Allah, tapi orang-orang Yahudi menghasut mereka. Lihat, ternyata hasutan adalah salah satu senjata iblis yang dipakai untuk masuk pada orang-orang yang takut akan Allah. Karena orang-orang yang takut akan Allah sudah tidak bisa terbujuk untuk dosa, untuk kesenangan dunia, karena dia sudah takut akan Allah, mendahului Kristus lebih dari segalanya. Tapi setan pakai cara lain, yaitu hasutan. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita mudah terpengaruh dengan hasutan atau omongan orang lain. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah, bahkan pembesar-pembesar kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Sudah bisa bayangin gak? Wanita-wanita ini takut akan Allah, tetapi mereka jadi akhirnya mengusir hamba Tuhan. Mereka akhirnya menyingkirkan orang yang melayani Tuhan hanya karena apa? Hanya karena hasutan. Saudara bisa lihat bahayanya hasutan. Dia menjadi benalu, dia menjadi kanker dalam gereja yang menggerogoti damai sejahtera dan pertumbuhan gereja yang sehat. Ayat 51. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa pelajaran penting yang saya pelajari dalam ayat-ayat bacaan ini. Yang pertama, hasutan selalu dipakai iblis untuk mengadu domba. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau ada orang yang datang mulai sama saudara bicara tentang kelemahan-kelemahan orang lain, jangan saudara sambut. Kenapa? Karena ini cara iblis dari dulu untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Apalagi untuk orang-orang yang sesama melayani. Apalagi untuk orang-orang yang sama-sama di gereja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati-hati. Jangan sudah langsung menyambut dan berkata, wah memang dia orangnya begitu. Lalu kita mulai beri percakapan-percakapan yang seru. Dan akhirnya tujuan iblis akhirnya tercapai, bahwa untuk mengadu domba sesama pelayanan Tuhan. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, jangan termakan oleh hasutan. Karena hasutan selalu dipakai iblis untuk mengadu domba. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita pelajari banyak-banyak gereja hari-hari ini sedang goncang. Banyak pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan akhirnya gak bisa bersatu. Kenapa? Sebetulnya bukan karena mereka gak cocok. Bukan karena Roh Kudus tidak memakai mereka. Bukan karena akhirnya, kok heran ya hamba-hamba Tuhan juga banyak yang ribut. Ya bukan. Tapi seringkali karena hasutan-hasutan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan dalam kasih Kristus kepada setiap rekan-rekan hamba Tuhan, setiap rekan-rekan pelayan Tuhan, rekan-rekan yang terlibat sebagai aktivis gereja, apapun kegiatan rohani yang sedang saudara sandang dalam kehidupan saudara, jangan termakan dengan hasutan.
Belajar untuk menerima orang lain apa adanya. Belajar untuk menolak segala hasutan-hasutan. Belajar untuk menolak segala berita-berita negatif tentang orang lain. Biarlah hanya seperti Paulus katakan, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, itulah yang aku pikirkan. Paulus ambil keputusan yang luar biasa. Aku tidak akan memikirkan apapun kecuali tentang Yesus yang disalibkan, mati dan dibangkitkan. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, hasutan tidak perlu sampai mengganggu iman kita. Hasutan seharusnya tidak boleh mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus melayani dan Barnabas. Tapi karena orang-orang yang melayani sendiri akhirnya mengusir mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus kebaskan debu kaki. Dia tidak mau terganggu imannya. Dia tidak mau terganggu pelayanannya. Dia tidak mau terganggu hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak mau terganggu hubungannya dengan sesama umat Tuhan. Dia mundur, dia kebaskan debu kaki. Dan dia pergi ke Antiokhia. Dan apa yang terjadi pada ayat yang ke-52 dikatakan, dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masih banyak orang yang sedang mau menantikan kasih saudara. Kenapa saudara harus ribut dengan orang yang gak suka sama saudara? Kenapa saudara harus ribut dengan orang-orang yang menghasut saudara? Saudara yang kasih dalam Tuhan, berkati setiap orang yang menganiaya saudara, kata Alkitab. Dan kita terus beritakan Injil sampai ke kesudahan alam, kata Alkitab. Jadi ingat, hasutan selalu dipakai iblis untuk mengadu domba. Yang kedua, hasutan tidak perlu sampai mengganggu iman dan pelayanan kita. Dan yang ketiga, saya pelajari hasutan harus dihadapi dengan bijaksana. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-51 dikatakan, akan tapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dihadapi dengan bijaksana. Dia tidak hampiri wanita-wanita dan pembesar kota itu lalu maki-maki, marah dan keributan besar. No. Dihadapi dengan bijaksana. Dia tahu ini sesama pelayan Tuhan. Dia tahu sesama aktivis. Sehingga apa yang terjadi? Dia mundur, dia kebaskan debu kaki sebagai peringatan. Dan dia melayani langsung masuk ke Antiokhia. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Berarti dari sini kita bisa belajar bahwa hasutan selalu dipakai iblis untuk mengadu domba. Hati-hati dengan itu. Yang kedua, hasutan tidak perlu sampai mengganggu iman dan pelayanan kita. Orang menghasut kiri kanan, kita tetap maju buat Tuhan. Dan yang ketiga, hasutan harus dihadapi dengan bijaksana. Jangan sampai hasutan menjadi sumber keributan, perpecahan. Tapi hadapi dengan bijaksana. Roh Kudus akan menolong kita. Saudara yang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya Yesus tetap Tuhan yang mengerjakan mujizat. Dia tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan saya mau berdoa, Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka yang sedang menghadapi masa-masa sukar. Bahkan hamba berdoa untuk setiap mereka yang sedang termakan oleh hasutan atau sedang diperdaya oleh hasutan. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa mujizat anugerah Tuhan menjamah, bahkan mengubah, memulihkan segala sesuatu, sehingga kami dapat berkata hidup kami dipulihkan dan kami mengalami segala yang baik dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita menghadapi segala perkara, karena kita tahu di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.